Halo semuanya, dan perlu kalian ketahui karena kita akan membahas hukum pajak kan 70% pendapatan APBN negara ini adalah dari perpajakan. Oke, jadi akan saya kasih tahu rincian dari APBN tahun terakhir, tapi bukan tahun 2020 ya, tapi tahun 2019, karena tahun 2020 ada anggaran-anggaran yang tak terduga karena adanya COVID-19. Jadi akan saya kasih tahu data di tahun 2019. Berapa sih APBN negara Indonesia dan digunakan untuk sektor apa saja? Oke, ini dari situs resminya Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mari kita mulai untuk mengetahui berapa APBN dan digunakan untuk apa aja. Jadi untuk di tahun 2019 ini asumsi dasar ekonomi makro APBN tahun 2019 ya. Untuk pertumbuhan ekonominya jadi ada 5,3% ya dari APBN 2019. Inflasinya ada 3,5%. Saya nggak tahu hitung-hitungan inflasi itu bagaimana caranya. Dan untuk nilai tukar rupiah ini ada 14.400, dan untuk suku bunganya ada 5,3%. Harga minyak 70 per barel US dollar per barel, 70 US dollar per barel. Untuk lifting minyak 750.000 per hari, 1000 barel per hari, jadi habisnya 750.000 barel per hari. Dan untuk lifting gasnya ada 1250.000 barel per hari. Aduh, aku nggak kuat ngitung ini berapa tahunnya. Dan untuk cost recovery ada 11,3 miliar US dollar. Oke, ini awal-awalnya walaupun nggak terlalu paham. Dan itu untuk postur anggaran tahun 2019. Oke, ini langsung kelihatan. Untuk pendapatan negara yaitu 2.165,1 triliun. Itu pendapatan negara di tahun 2019 ya. Sedangkan untuk belanjanya karena ini defisit ya, yaitu ada 2.461,1 triliun ya. Bedanya berapa itu? Hampir 300-an triliun kan. Untuk perbedaannya dari pendapatan segitu dan belanjanya segitu ya. Oke. Dan untuk belanjanya seperti itu digunakan untuk apa aja? Ini rinciannya di sini juga ada. Jadi untuk pendapatannya itu dari apa aja? Yang pertama dari penerimaan perpajakan, benar kan? Penerimaan perpajakan ada 1.786,4 triliun ya kan? Dan untuk PNBP ini penerimaan negara bukan pajaknya ada 378,3 triliun. Dan untuk hibahnya, biasanya hibah ini dari luar negeri, itu ada 4 triliun. Untuk pembelanjaannya ini digunakan belanja apa aja ya? Jadi untuk belanja pemerintah pusat ini ada 1.634 triliun, ini untuk belanja pemerintah pusat. Untuk belanja KL ini maksudnya kementerian dan lembaga. Untuk belanja kementerian dan lembaga ada 855,4 triliun, dan belanja non kementerian dan lembaga ada 778,9 triliun. Dan dana ditransfer ke daerah dan dana desa ada 826,8 triliun. Banyak sekali, aku nggak kuat hitungnya bro. Untuk pembiayaan anggaran ini ada 296 triliun ya, pembiayaan utang dan pembiayaan investasinya. Untuk defisit anggarannya bener kan, untuk defisit anggarannya hampir 300 triliun, yaitu 296 triliun defisitnya. Antara pendapatan dan pengeluarannya defisitnya seperti itu. Dan untuk keseimbangan primernya 20,1 triliun. Saya nggak tahu ya keseimbangan primer itu seperti apa. Jadi itu tadi pendapatan dari mana aja. Jadi dari pajak, penerimaan bukan negara dari pajak, dan ada hibah. Jadi penerimaan negara itu ada 3 itu ya. Untuk penerimaan perpajakan ini ada perbandingan di tahun 2015 sampai 2019 ya. Jadi semakin naik. Di tahun 2015 ada 1.240 triliun, naik menjadi 1.285 triliun. Di 2017 naik menjadi 1.472 triliun. 2018 naik menjadi 1.618 triliun, dan di tahun 2019
ada 1786 triliun ya. Tax rasionya ada 12,2 PDB nya ya. Untuk targetnya ini ya bener, untuk targetnya berarti di tahun 2019 sudah mencapai target. Untuk penerimaan negara bukan pajaknya seperti inilah, saya nggak tahu ini bacanya panjang, banyak juga. Dan untuk digunakan untuk apa ya, belanja pemerintahan pusat itu ini. Yang pertama, belanjaan pemerintah pusat itu di tahun 2015 sampai 2019 ada berapa triliunnya ini. Dan untuk pembelanjanya, alokasinya ke kementerian dan lembaga ada segini. Untuk anggaran belanja pemerintah pusat itu yang pertama ada anggaran pendidikan, karena sudah diatur di undang-undang minimal 20% dari APBN. Untuk anggarannya di tahun 2019 berarti ada 492 triliun. Waduh. Habis itu sarana prasarana dan anggaran kesehatan, setelah itu ada 123 triliun. Waduh. Anggaran infrastruktur ada 415 triliun, ini untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Dan untuk transfer ke daerah dan desa ini ada 826 triliun. Ini kan banyak sekali kan yang ditransfer ke desa, karena setiap desa sekarang memperoleh dana alokasi desa dari pemerintah pusat ya. Di daerah saya aja, desa saya ada 2 miliar, hampir 2 miliaran dana transferan ya. Jadi nanti kayaknya menarik untuk kedepannya bagaimana menentukan dana alokasi desa dari pemerintah pusat, itu nanti akan saya cari ya. Untuk langkah kebijakannya ini untuk langkah dana desanya, defisit APBN tahun ini, fokus kegiatan prioritas desa untuk dana desanya ya, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan monitoring dan evaluasi. Untuk defisit anggaran tadi sudah saya sebutkan, dan pembiayaan anggarannya ini alokasinya pembiayaan investasi, kewajiban pinjaman, pembiayaan utang, pembiayaan pinjaman kepada BUMN, dan pembiayaan lainnya. Oke, jadi itu tadi APBN negara kita dan digunakan untuk apa saja dan diperoleh dari mana saja. Dan mayoritas diperoleh dari pajak, 70% diperoleh dari pajak. Setelah itu penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Itu 3 penerimaan negara ya. Jadi buat yang belum bayar pajak, silahkan Anda bayar pajak, karena penerimaan negara itu mayoritas dari pajak, dan Anda sebagai keluarga negara Indonesia udah terikat pajak sejak lahir. Oleh karena itu aja dari saya, nggak ada tambahan lagi ya mengenai pendapatan negara. Kayaknya seru yang hitung-hitung kayak gini sampai triliunan, tapi pusing juga karena bahasanya bahasa ekonomi ya. Tapi kayak gini, informasi-informasi kayak gini, menurut saya informasi yang umum kayak gini penting buat bahan obrolan aja kalau kalian lagi kumpul-kumpul ya. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.